Ada sesuatu yang perlahan berubah teman-teman dalam hidup manusia modern. Bukan bentuk uangnya, bukan warna uangnya, bukan juga nominalnya. Tapi rasa dari uang itu sendiri. Dulu, uang 100.000 terasa seperti sesuatu yang punya bobot. Ada rasa aman ketika memilikinya. Rasanya cukup untuk membuat seorang tenang keluar rumah tanpa terlalu memikirkan pengeluaran kecil. Tapi sekarang, uang dengan nominal yang sama terasa seperti kehilangan gravitasi. Ia datang dan pergi begitu cepat sampai kadang kita sendiri tidak sadar sebenarnya uang itu habis. Untuk apa? Dan anehnya, fenomena ini terjadi di era paling maju dalam sejarah manusia. Teknologi berkembang sangat cepat, semua hal dibuat lebih praktis, semua dibuat lebih efisien. Katanya, hidup manusia modern seharusnya lebih mudah dibanding generasi sebelumnya. Tapi, kalau hidup memang menjadi lebih mudah, kenapa manusia justru semakin lelah secara finansial? Kenapa banyak orang merasa terus bekerja tanpa benar-benar merasa aman? Dan kenapa hari ini uang 100.000 rupiah terasa jauh lebih kecil dibanding beberapa tahun lalu? Kebanyakan dari kalian akan menjawab dengan satu kata, yaitu inflasi. Tapi menurutku, inflasi hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih besar, teman-teman. Karena yang sebenarnya berubah bukan cuma harga barang, yang berubah adalah cara dunia modern mengekstraksi kehidupan manusia. Masalah manusia modern bukan uang yang mengecil. Masalahnya adalah hidup modern sekarang membutuhkan terlalu banyak uang hanya untuk terlihat normal. Bersama gua Erzal Fikri, Tuan Muda Yuno ya. And mari kita bahas secara lengkap di video kali ini. Kalau kita melihat kehidupan sekitar 10 tahun lalu, teman-teman, dan membandingkannya ya dengan apa yang ada sekarang, ada satu perubahan besar yang sering kita tidak sadari. Manusia modern hari ini itu hidup dalam sistem yang dipenuhi biaya tidak terlihat. Dulu, ketika seorang itu membeli makanan, teman-teman, dia hanya membayar makanannya. Sekarang, satu transaksi sederhana itu bisa dipenuhi beberapa potongan kecil yang perlahan kita anggap normal. Ada biaya layanan, biaya aplikasi, biaya admin, ongkos kirim, biaya penanganan, dan berbagai bentuk pungutan digital lain yang sebenarnya tidak benar-benar memberikan nilai nyata bagi konsumen itu sendiri. Dan masalahnya bukan sekedar nominalnya, teman-teman. Masalahnya adalah manusia mulai terbiasa kehilangan uang sedikit demi sedikit tanpa merasa kehilangan apapun. Kapitalisme digital juga ya, memahami bahwa manusia itu lebih sensitif lah terhadap satu kehilangan besar dibanding ratusan kehilangan kecil. Oleh karena itu, sistem modern tidak mengambil uang kita tuh sekaligus, teman-teman semua. Ia tuh mengambilnya tuh perlahan, diam-diam dan terus-menerus. Belanja online hari ini ya bukan juga sekedar membeli barang, kita juga membayar ya algoritma, kita juga membayar visibilitas platform, kita membayar sistem distribusi digital yang membuat semuanya tuh terasa instan dan tanpa sadar manusia modern mulai hidup di dalam ekonomi yang penuh kebocoran kecil. Masalahnya, kebocoran kecil yang terjadi setiap hari pada akhirnya terasa seperti kebocoran besar dalam hidup. Dan mungkin teman-teman, disinilah bagian yang paling sering dilupakan gitu. Ketika orang membahas kenapa uang terasa makin kecil. Masalahnya bukan cuma karena pengeluaran manusia ini makin bertambah ya. Masalahnya adalah pemasukan banyak manusia sebenarnya tidak benar-benar bergerak sejauh itu, teman-teman. Karena percuma lah kita bahas inflasi, biaya admin, gaya hidup digital, dan pengeluaran modern kalau kita tidak membahas satu fakta penting, yaitu banyak gaji manusia modern berjalan di tempat. Oke lah gitu, mungkin secara nominal teman-teman, memang banyak upah itu terlihat naik dari tahun ke tahun. Tapi kenaikan itu seringkali kalah cepat dibanding kenaikan hidup yang real.
Contohnya apa, Bang? Harga makanan, harga properti, biaya sewa, biaya pendidikan, biaya kesehatan itu naik lebih cepat, teman-teman. Dan ketika seluruh kebutuhan dasar itu meningkat lebih cepat ya dibanding pendapatan itu sendiri, manusia ini mulai hidup dalam kondisi yang sebenarnya sangat rapuh. Inilah alasannya kenapa kebocoran kecil terasa begitu menyakitkan hari ini. Karena manusia modern tidak sedang hidup dalam kondisi yang surplus. Mereka hidup sangat dekat dengan batas finansial mereka sendiri. Sedikit biaya tambahan aja teman-teman, itu sudah cukup mengganggu keseimbangan hidup bulanan seseorang. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang merasa terus bekerja, tapi tidak pernah benar-benar bergerak kemana-mana. Karena energi mereka habis, bukan untuk berkembang, tapi hanya untuk mengajar biaya hidup yang terus berlari lebih cepat dibanding kemampuan mereka menghasilkan uang. Tapi ada bentuk pencurian lain yang lebih halus teman-teman semua. Dan ironisnya, hal ini tuh terjadi di depan mata manusia setiap hari, yaitu shrinkflation. Fenomena ketika harga barang terlihat tetap sama, tapi isi produknya diam-diam dikurangi. Biskuit terasa lebih sedikit, ukuran minuman mengecil, isi sabun berkurang, kemasan tetap besar, tapi isinya perlahan dikosongkan. Dan karena perubahan itu dilakukan sedikit demi sedikit, teman-teman semua, banyak orang tidak langsung gitu menyadari hal ini. Padahal secara nyata, utilitas barang yang mereka beli sebenarnya sedang dipotong. Inilah kenapa uang modern terasa kehilangan gravitasi, bahkan di dunia fisik, bukan hanya di digital. Karena hari ini, manusia bukan cuma membayar lebih mahal, mereka juga membayar lebih sedikit, dan mungkin ini salah satu hal berbahaya dari kapitalisme modern. Sistem tidak selalu menaikkan harga secara brutal. Kadang sistem hanya membuat manusia perlahan terbiasa menerima kualitas hidup yang semakin kecil tanpa ia sadari. Teknologi selalu, teman-teman semua, dijual sebagai pembebas manusia. Katanya, teknologi hadir untuk membuat hidup lebih efisien, hemat waktu, lebih praktis, dan memang benar. Banyak hal hari ini terasa jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Kita bisa memesan makanan tanpa keluar rumah, membeli barang tanpa datang ke toko, menonton hiburan tanpa harus menunggu jadwal televisi. Bahkan mencari pasangan pun sekarang bisa dilakukan lewat algoritma. Masalahnya, manusia modern perlahan mulai salah memahami arti kenyamanan karena teknologi ternyata tidak menghilangkan konsumsi. Ia hanya menghilangkan hambatan sebelum konsumsi. Dulu, manusia masih punya jeda untuk berpikir sebelum membeli sesuatu. Harus berjalan keluar rumah, harus mengambil uang dari dompet, harus benar-benar mempertimbangkan apakah barang itu layak dibeli atau tidak. Sekarang seluruh jeda itu dihapus. Dan ketika jeda itu dihapus, impuls mengambil alih. Hari ini ya, manusia gitu bisa membeli sesuatu bahkan sebelum otaknya selesai memikirkan apakah ia benar-benar membutuhkan barang tersebut. Satu klik, satu swipe, satu notifikasi diskon. Selesai. Teknologi modern menciptakan dunia di mana konsumsi terjadi lebih cepat dibanding proses refleksi manusia itu sendiri. Dan itu mengubah segalanya teman-teman semua. Karena semakin cepat manusia ini mengkonsumsi, semakin sedikit kesempatan bagi mereka untuk menyadari berapa banyak uang yang sebenarnya sedang mereka keluarkan. Masalah berikutnya teman-teman yaitu kenyamanan ya, yang awalnya terasa seperti kemewahan, perlahan berubah gitu menjadi kebutuhan sehari-hari. Dulu gitu memesan makanan online terasa spesial, sekarang banyak orang merasa malas keluar rumah sejauh 5 menit. Dulu layanan instan tuh terasa seperti bonus, sekarang ya
manusia mulai kehilangan toleransi terhadap keterlambatan kecil. Sedikit menunggu terasa menyebalkan, sedikit repot terasa melelahkan, sedikit ketidaknyamanan merasa terganggu. Dan tanpa sadar, manusia mulai membayar semakin mahal hanya untuk menghilangkan rasa tidak nyaman dalam hidupnya. Kita membayar agar tidak perlu berjalan, membayar agar tidak perlu antri, membayar agar tidak perlu memasak, membayar agar tidak perlu merasa bosan, membayar agar semua terasa cepat. Lama-lama ya, teknologi tidak lagi sekedar membantu hidup manusia, teman-teman semua. Hal ini membentuk standar baru tentang bagaimana hidup seharusnya terasa, dan standar baru itu mahal. Teknologi ternyata tidak membuat hidup lebih murah. Teknologi hanya membuat manusia lebih nyaman mengeluarkan uang. Yang lebih ironis lagi, teman-teman semua, teknologi sebenarnya dijanjikan untuk menghemat waktu manusia. Tapi kenapa manusia modern justru merasa semakin tidak punya waktu? Karena teknologi membuat semuanya lebih cepat. Sistem tidak menggunakan efisiensi itu untuk mengurangi beban manusia. Sistem justru menggunakan efisiensi itu untuk meningkatkan ekspektasi produktivitas. Bisa kita lihat lah, hari ini manusia itu membalas chat lebih cepat. Maka semua orang dituntut selalu responsif. Pekerjaan bisa dilakukan dari rumah, maka batas antara kerja dan hidup pribadi pun mulai hilang. Semua serba instan, teman-teman. Maka manusia dituntut bergerak semakin cepat dan perlahan ya. Teknologi tidak lagi terasa seperti alat pembebas. Hal ini berubah menjadi sistem yang membuat manusia selalu tersedia gitu, selalu aktif dan selalu siap mengkonsumsi sesuatu. Ada alasan kenapa uang cash terasa lebih nyata dibanding uang digital, teman-teman semua. Karena manusia sebenarnya tidak punya hubungan rasional dengan uang. Manusia punya hubungan emosional dengan uang. Ketika seorang itu membayar menggunakan fisik, ada proses sensorik yang terjadi, teman-teman semua. Kita melihat uang itu keluar dari dompet, kita megangnya, kita juga melihat jumlahnya berkurang, dan secara psikologis, otak juga merasakan kehilangan. Nah, dalam psikologi perilaku ini, hal ini tuh disebut pain of paying, rasa sakit kecil. Ketika mengeluarkan uang, sebenarnya mekanisme alami ya, yang menjaga manusia agar tidak terlalu impulsif saat mengonsumsi sesuatu. Masalahnya, sistem pembayaran modern menghilangkan mekanisme itu. Hari ini, manusia cukup gitu nge-scan QRIS, menempelkan kartu, atau menggunakan sidik jari. Tidak ada lagi sensasi kehilangan secara fisik yang berubah hanya angka di layar. Dan ketika rasa sakit itu hilang ya, ketika bayar itu hilang, hubungan emosional manusia dengan uang ikut menghilang juga, teman-teman semua. Uang perlahan berubah gitu menjadi sesuatu yang abstrak. Ia tidak lagi terasa seperti sumber daya terbatas yang harus dijaga. Ia terasa seperti angka digital gitu yang selalu bisa digunakan kapan saja. Dan mungkin inilah alasan gitu. Kenapa uang modern terasa jauh lebih cepat habis dibanding dulu. Karena konsumsi sekarang itu dibuat secepat mungkin ya, semudah mungkin dan sesunyi mungkin. Semakin sedikit hambatan psikologi saat membayar ya, semakin besar juga kemungkinan seorang membeli sesuatu secara impulsif, teman-teman semua. Dan perusahaan teknologi memahami itu dengan sangat baik. Dulu, ketika uang di dompet mulai menipis, manusia langsung sadar gitu, teman-teman, bahwa mereka tuh harus berhenti membeli sesuatu. Sekarang, ketika uang berbentuk angka di layar, batas itu kabur karena manusia tidak lagi merasakan uangnya berkurang. Mereka hanya melihat notifikasi, dan notifikasi tidak punya bobot emosional yang sama seperti uang fisik. Itulah kenapa banyak orang hari ini merasa uangnya habis tanpa tahu sebenarnya habis untuk apa. Karena transaksi digital
membuat konsumsi terasa ringan, cepat, dan hampir tidak terasa nyata. Masalahnya, teman-teman, ketika konsumsi terasa tidak nyata, manusia mulai kehilangan kesadaran terhadap nilai. Harga kopi 50.000 terasa kecil karena hanya satu scan. Biaya admin 2.500 terasa tidak penting karena hanya angka kecil. Ongkir 20.000 terasa normal karena muncul bersamaan dengan checkout lain. Padahal, jika seluruh kebocoran kecil itu dikumpulkan, jumlahnya sangat besar. Dan di titik ini, manusia modern mulai hidup di dunia di mana uang keluar lebih cepat dibanding kemampuan otak mereka untuk menyadari kehilangan tersebut. Yang lebih berbahaya lagi, teman-teman semua, sistem cashless menciptakan ilusi bahwa manusia masih memiliki kontrol atas keuangannya. Karena selama angka di rekening itu masih terlihat ada ya, manusia merasa semuanya tuh baik-baik saja. Padahal sebagian besar uang itu sudah memiliki tujuan pergi, tagihan, cicilan, langganan digital, paylater, ataupun biaya hidup bulanan. Akibatnya, banyak orang merasa punya uang, padahal sebenarnya mereka hanya memiliki waktu sebelum uang tersebut habis. Dan mungkin ini alasan kenapa manusia modern sering merasa cemas gitu secara finansial, bahkan ketika mereka tuh masih memiliki pemasukan. Karena jauh di dalam pikirannya, mereka tuh sadar bahwa uang hari ini terasa semakin sulit untuk benar-benar bertahan. Dan ketika tekanan ekonomi mulai terasa semakin berat, teman-teman, manusia sebenarnya punya dua pilihan. Yang pertama, menerima kenyataan bahwa hidup memang sedang sulit, atau mencari pelarian psikologis. Masalahnya, dunia modern menyediakan pelarian itu di mana-mana, dan media sosial menjadi yang paling kuat di antaranya. Tapi bagian paling berbahayanya sebenarnya bukan inflasi, teman-teman. Bukan QRIS, bukan ongkir, melainkan media sosial. Karena media sosial mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Dulu seseorang gitu ya membeli sesuatu karena butuh gitu, fungsi dari barang tersebut. Sekarang ya, banyak orang membeli sesuatu karena ingin terlihat memiliki kehidupan tertentu. Kopi mahal gitu, bukan lagi sekedar minuman. Hal itu menjadi simbol gaya hidup. Nongkrong juga ya, bukan lagi tentang menikmati waktu bersama teman, tapi tentang mempertahankan eksistensi sosial di internet gitu. Gadget baru juga sama, teman-teman. Bukan cuma alat komunikasi, tapi bagian dari identitas digital seseorang. Dan masalahnya, media sosial terus menciptakan standar hidup artifisial yang terlihat normal. Setiap hari, manusia melihat orang lain liburan, membeli barang baru, datang ke konser, nongkrong di tempat yang estetik, menjalani hidup yang tampak sempurna. Lama-lama, otak mulai menganggap semua itu sebagai baseline kehidupan normal. Padahal sebenarnya tidak. Media sosial membuat manusia modern tidak lagi takut miskin. Mereka takut tertinggal. Dan di titik itu, konsumsi tidak lagi dilakukan karena kebutuhan rasional. Konsumsi berubah menjadi cara manusia membeli validasi sosial. Kapitalisme modern tidak hanya menjual barang, teman-teman semua. Ia menjual rasa kurang, lalu menawarkan konsumsi sebagai obatnya. Masalahnya, konsumsi manusia modern hari ini tidak sesederhana orang suka flexing. Ada ketakutan yang jauh lebih dalam daripada sekedar ingin terlihat keren, yaitu ketakutan turun kelas sosial. Karena banyak orang hari ini sebenarnya tidak sedang mencoba terlihat kaya, teman-teman semua.
Mereka hanya berusaha terlihat masih baik-baik saja, dan hal itu mengubah segalanya. Dan banyak ya, pengeluaran modern ini bukan lagi tentang kemewahan, tapi tentang mempertahankan standar hidup minimum agar tidak merasa tertinggal dari lingkungan sekitar. Seseorang menyicil motor bukan untuk pamer, tapi karena transportasi publik tidak cukup menopang hidupnya. Seseorang menggunakan paylater bukan karena ingin hidup hedon, tapi karena gajinya memang tidak lagi mampu menutup seluruh kebutuhan dasar dalam 1 bulan. Seseorang mulai menghabiskan tabungan bukan karena boros, tapi karena biaya hidup perlahan naik sementara pendapatan tetap diam. Fenomena ini mulai melahirkan kondisi yang sangat berbahaya, teman-teman semua. Yaitu manusia modern ya, bekerja gitu, penuh waktu, tapi tetap hidup dalam rasa kekurangan yang permanen. Dan ketika rasa tidak aman finansial ini menjadi kondisi harian, konsumsi berubah fungsi. Ia bukan lagi sekedar alat mencari kesenangan, ia menjadi alat untuk mempertahankan martabat sosial dan ilusi stabilitas hidup. Masalah berikutnya muncul ketika gaya hidup meningkat gitu ya, lebih cepat dibanding kemampuan finansial manusia. Karena ketika seseorang merasa harus mengikuti standar tertentu, teman-teman semua, sementara pendapatannya tidak cukup, sistem menawarkan solusi yang terlihat sangat mudah, yaitu pay later. Inilah bagian paling berbahaya dari ekonomi modern. Manusia sekarang bisa membeli sesuatu tanpa benar-benar memiliki uangnya terlebih dahulu. Dan secara psikologis, ini mengubah hubungan manusia dengan uang secara total. Karena rasa sakit saat membayar dipindahkan ke masa depan. Seorang bisa mendapatkan kepuasan hari ini, sementara konsekuensinya ditunda beberapa bulan kemudian. Masalahnya, manusia jauh lebih emosional ketika membeli dibanding ketika membayar. Akibatnya, banyak orang akhirnya hidup dalam siklus yang melelahkan, bekerja untuk membayar versi dirinya di masa lalu. Gajinya datang hanya untuk menutup cicilan, tagihan, dan utang konsumtif yang sebenarnya tidak memberikan nilai jangka panjang. Dan di titik itu, uang 100.000 terasa kecil bukan karena nilainya menurun, tapi karena sebagian hidup kita sebenarnya sudah dijual ke masa depan bahkan sebelum kita menjalaninya. Dan mungkin bagian paling ironis dari semua ini adalah sistem modern tidak hanya membuat biaya hidup tuh semakin mahal, sistem juga membuat manusia merasa ya satu pekerjaan saja tidak lagi cukup gitu untuk bertahan hidup. Karena ketika harga kebutuhan terus naik, sementara pendapatan berjalan lambat, manusia ini mulai gitu didorong mencari pemasukan tambahan di mana-mana. Side hustle, freelance, part-time, gig ekonomi, monetisasi hobi, monetisasi waktu luang, monetisasi diri sendiri. Lama-lama, manusia modern tidak lagi benar-benar punya waktu istirahat. Semua waktu terasa harus produktif. Kalau tidak menghasilkan uang, waktu itu terasa sia-sia teman-teman semua. Dan di titik itulah hidup mulai berjalan seperti siklus kerja tanpa akhir. Siang bekerja, malam freelance, weekend mencari tambahan penghasilan, lalu mengulang gitu semuanya lagi minggu depan. Masalahnya ya, tambahan uang dari kerja ekstra itu seringkali tidak benar-benar menciptakan rasa aman finansial yang nyata. Karena uang tambahan tersebut pada akhirnya tetap gitu tersedot oleh sistem yang sama. Biaya hidup yang terus naik, kebocoran digital, tagihan, cicilan, biaya platform, kebutuhan sosial, dan konsumsi yang terus meningkat. Ironisnya, manusia modern bekerja gitu lebih banyak hanya untuk mempertahankan kualitas hidup yang sama. Dan mungkin disinilah teman-teman semua, ilusi terbesar hustle culture, hustle culture
Nah, oke, hustle culture ini berada gitu. Ia menjual mimpi gitu bahwa manusia bisa keluar dari tekanan ekonomi hanya dengan bekerja lebih keras. Padahal seringkali sistemnya sendiri memang dirancang agar manusia terus merasa kurang tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Akibatnya ya, banyak orang gitu, mulai hidup dalam kondisi yang sangat melelahkan secara psikologis. Mereka tidak benar-benar hidup, mereka hanya terus mengoptimalkan dirinya sendiri agar tetap mampu bertahan di dalam sistem yang semakin mahal dari tahun ke tahun. Dan perlahan, manusia modern sendiri mulai gitu kehilangan kemampuan untuk membedakan apakah mereka benar-benar sedang membangun kehidupan atau hanya sibuk gitu mempertahankan kemampuan untuk terus mengonsumsi. Mungkin itu sebabnya begitu banyak orang hari ini terlihat lelah, bukan hanya karena mereka bekerja terlalu keras, tapi karena hidup sekarang terasa makin mahal, bahkan hanya untuk mempertahankan hidup yang sama seperti tahun lalu, teman-teman. Dan itu melelahkan secara psikologis, karena manusia merasa terus berlari tanpa pernah benar-benar maju. Masalah terbesar hari ini bukan sekedar inflasi. Masalah sebenarnya adalah semakin banyak aspek kehidupan yang sekarang harus dibayar. Hari ini semuanya itu bisa dijual, teman-teman semua. Perhatian manusia, kenyamanan, kesepian, bahkan rasa tidak percaya diri sekalipun. Dan ketika seluruh sistem kehidupan didesain untuk terus membuat manusia merasa kurang, maka sebesar apapun penghasilan seseorang akan selalu terasa tidak cukup. Mungkin 100.000 rupiah sebenarnya tidak kehilangan nilai sepenuhnya. Kita hanya hidup di dunia yang menemukan terlalu banyak cara untuk mengambilnya dari kita. Karena dulu manusia menggunakan uang untuk mempertahankan hidup. Hari ini manusia menggunakan hidupnya untuk mempertahankan kemampuan beli. Dan ya, jujur aja teman-teman, gua capek banget tag video ini. Audio video ini malah jadi salah satu yang paling lama gua tag. Padahal durasinya nggak panjang sih. Nah, kalau kalian punya pendapat ataupun pengalaman ya soal finansial di era sekarang, coba tulis gitu di kolom komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan kayak gini, subscribe juga Yunus Semesta. Dan gua Erzal Fikri. Dan terima kasih udah nonton sampai habis. Capek banget gua. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.